Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, baik untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, hari ini kita mendapatkan kabar gembira. Ya, pagi ini terkhusus bagi saya, yaitu mendapat kabar gembira terkait dengan hasil pengumuman ataupun pengumuman hasil seleksi wawancara PPK. Ya, betul sekali. Saya menjadi salah satu dari 5 yang terpilih dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan para sahabat semua yang sudah mendoakan dan juga sudah ikut bareng-bareng belajar di channel ini, dan semoga juga yang kawan-kawan dan para sahabat semua ikuti juga, semoga yang lolos ya bisa untuk melanjutkan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Dan untuk yang belum lolos, jangan berkecil hati, karena dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bukan hanya di PPK atau di tingkat kecamatan, tetapi juga ada yang namanya PPS, yaitu di tingkat desa, ada juga KPPS ya, di tingkat TPS, dan juga setelah ini ya akan dibuka rekrutmen PPS. Nah, dan juga tentunya ada lagi yaitu di Bawaslu, yaitu pembentukan ataupun rekrutmen PKD atau pengawas lapangan yang di desa ya. Pengawas di desa ini sebentar lagi juga akan dibuka. Jadi banyak opsi ataupun banyak pilihan oleh kawan-kawan yang mungkin tidak lolos CAT ya, ataupun tidak masuk dalam 5 besar ya. Tidak masuk dalam 5 besar ini dalam artian tidak terpilih menjadi PPK. Nah, bisa juga ikut dalam seleksi di PKD, PPS, ataupun nanti di KPPS. Dan juga bisa nanti ikut di Pantarli ya, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, untuk diketahui, untuk pengumuman itu memang hasilnya adalah di 10 besar ya. Nah, 10 besar ini yang akan dilantik adalah hanya 5 orang ya. Artinya hanya 5 orang, dan 5 orang lagi yang urutan 6 sampai 10 itu adalah untuk cadangan atau bahasa kerennya itu PAW, pergantian antar waktu. Nah, pergantian antar waktu itu yaitu ketika memang dalam suatu kondisi, ketika yang 5 yang terpilih tadi yang paling atas itu mengalami mungkin mundur ya, ataupun memang tidak sanggup untuk menjalankan tugasnya menjadi PPK, nah itu bisa untuk digantikan ya. Artinya yang posisi 6 bisa untuk menggantikan. Nah, jadi kenapa di pengumuman itu ada 10 orang? Karena tadi ketika yang 5 menjadi komisioner ataupun yang dilantik nanti, yang 5 nanti menjadi PAW, pergantian antar waktu atau cadangan. Nah, artinya memang yang urutan 6 sampai 10 itu tidak ikut dilantik karena memang cadangan ya. Kalau cadangan, kalau memang bisa masuk itu ketika yang posisi 1 sampai 5 itu mundur ya, dalam artian tidak sanggup lagi untuk menjadi PPK. Nah, opsi lainnya untuk yang di poin 6 ataupun yang di posisi 6 sampai 10 ini, apakah diperbolehkan untuk mendaftar PPS? Boleh ya. Artinya selagi memang memenuhi persyaratan untuk mendaftar PPS, daftar saja. Karena memang untuk dipastikan masuk PPK ini belum tentu. Karena cadangan ya, sekali lagi karena cadangan, maka harus ada yang terlebih dahulu mundur ataupun memang tidak sanggup untuk menjalankan tugas menjadi PPK. Baru dari posisi 6 sampai 10 tersebut akan masuk salah satunya, yaitu yang posisi 6 untuk menggantikan. Jadi mungkin opsinya adalah untuk kawan-kawan yang posisi 6 dan 10 ini bisa untuk mendaftar PPS ataupun mendaftar di PKD juga bisa ya. Kalaupun mungkin untuk KPPS ini masih agak lama ya, bisa untuk poin di perekrutan PPS ya, atau mengikuti rekrutmen PPS. PPS bisa, PKD pun bisa ya. Sehingga nanti kalaupun ya tidak tercover ataupun mungkin karena memang hanya 5 orang diambil, dan artinya yang 6 ini hanya cadangan. Cadangan ini hanya
sekali lagi ditekankan, yang cadangan ini 6 sampai 10 besar ini ya, posisi 6 sampai 10 besar ini cadangan, artinya kalau ada yang mengundurkan diri, sekali ditekankan bisa masuk kalau ada yang mengundurkan diri ataupun memang tidak sanggup untuk menjalankan tugas menjadi PPK. Nah, itu opsi untuk yang posisi 6 sampai 10 bisa untuk mendaftar PPS ataupun PKD ataupun yang lainnya ya. Kemudian juga mungkin yang di posisi ke 11 sampai 15 juga sama ya, walaupun tidak masuk cadangan, tetapi yang posisi 11 sampai 15 ini sudah ya, artinya lebih baik daftar PPS ataupun PKD, sehingga posisi 11 sampai 15 ini tidak termasuk cadangan karena memang sudah di luar 10 besar ya. Artinya silakan masuk ataupun ikuti lagi rekrutmen PPS atau PKD ya, yang akan dibuka. Kemungkinan untuk PPS ini di pertengahan bulan Desember ini sudah dibuka, dan PKD kemungkinan akhir bulan ya, akhir bulan ini. Kalau PPS itu masih ranahnya di bawah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau PKD ataupun pengawas di tingkat desa ini ranahnya sudah masuk dalam ranah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, artinya untuk PPS, kalau PPS di tingkatan desa ini ya, mungkin sebelumnya di video sebelumnya sudah saya kabarkan, yaitu merekrut 3 orang yang akan dipilih menjadi PPS atau panitia pemungutan suara untuk panitia pemilu di tingkat desa, kelurahan atau lainnya. Dan untuk PKD atau pengawas pemilu di tingkat desa, kelurahan atau sebutan lainnya ini hanya ada satu ya. Yang dibutuhkan itu untuk pengawas di tingkat desa hanya satu. Jadi silakan untuk yang mau daftar PPS atau mau daftar PKD ya. Tentu harus mengikuti aturan dan juga persyaratannya harus dilengkapi. Nah, itu saja mungkin untuk video saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan atas doa, atas dukungan, atas support dan sebagainya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah nonton, dan saya juga ucapkan juga selamat kepada yang sudah lolos menjadi PPK, dan untuk yang mungkin belum lolos ya, jangan berkecil hati. Saya sudah sampaikan bisa masuk ataupun daftar di PPS, PKD, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih. Kalau ada salah kata dan ada yang harus dikoreksi, boleh untuk kawan-kawan semua komentar di bawah ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.